Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai teori dari bab mengukur kinerja di dalam mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Sebelum masuk kepada pembahasan bab kali ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 10, yaitu ada 6. Yang pertama dengan saya sendiri, Liwan Akalil Abdullah dengan NIM 2018-310-890. Yang kedua ada Muhammad Sudarmawan Amiruddin dengan NIM 2018-310-893. Yang ketiga ada Muhammad Naufal Ubaidillah dengan NIM 2018-310-906. Yang keempat ada Kasihanti dengan NIM 2018-310-918. Yang selanjutnya ada Dika Surya Anugrah dengan NIM 2018-310-932. Yang terakhir ada Regina Octavia dengan NIM 2018-310-937. Baik, selanjutnya akan saya mulai. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memulai presentasi di awal, yaitu mengenai poin A, sistem pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja itu diantaranya kita membahas tentang tujuannya. Apa sih tujuan sistem pengukuran kinerja? Yaitu adalah untuk mengimplementasikan strategi atau membantu menerapkan strategi, di mana dalam menerapkan sistem pengukuran kinerja, maka manajemen senior itu akan memilih ukuran-ukuran yang paling mewakili di dalam strategi perusahaan. Nah, ukuran-ukuran tersebut itu biasanya dilihat daripada faktor keberhasilan. Jadi ketika pada masa kini dan juga masa depan. Jadi apa yang membuat perusahaan itu berhasil, apakah di masa kini maupun di masa depan. Lalu jika ukuran-ukuran itu membaik, ya, ukuran-ukuran yang telah ditetapkan oleh manajemen senior, maka berarti perusahaan itu mengimplementasikan strateginya dengan baik pula. Seperti itu. Lalu tujuan ini, ya, itu menggabungkan antara informasi keuangan dengan informasi non-keuangan. Nah, maka dari sini kita nanti akan membahas tentang BSC, ya, Balance Scorecard. Yang di beberapa waktu yang lalu kita sempat membahas tentang 4 faktor non-keuangan gitu kan, yang ada di dalam pengaplikasian Balance Scorecard. Tapi itu nanti dibahas oleh rekan saya. Lalu untuk yang terakhir yaitu penerapan BSC yang ini, ya, untuk membantu manajer melihat bisnisnya. Nah, dalam penerapan sistem ini itu akan membantu manajer dalam melihat bisnis dari 4 perspektif penting, ya, yaitu perspektif finansial, ya, lalu internal bisnis, lalu customer, dan juga learning and growth. Itu 4 perspektif yang ada di dalam BSC. Nah, biasanya ya yang paling banyak digunakan di perusahaan saat ini adalah BSC. Beberapa kali saya juga sering lihat di YouTube, ya, mengenai bagaimana penerapan BSC itu sangat paling sering digunakan oleh berbagai perusahaan. Manfaat pengukuran kinerja manajemen itu ada 5, yaitu yang pertama mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien. Yang kedua membantu pengambilan keputusan. Yang ketiga mengidentifikasi kebutuhan karyawan. Yang keempat memberikan umpan balik bagi karyawan atas kinerja manajemen, kinerja mereka, ya, Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu memberi penghargaan bagi karyawan. Jadi kinerja manajemen, ya, itu manfaatnya lebih secara internal gitu kan. Ya, namanya kinerja manajemen gitu, ya. Berarti menilai kinerja dari pengelolaan perusahaan. Nah, maka yang diperhatikan oleh perusahaan itu tidak hanya melalui bagaimana kita bisa memuaskan pelanggan, tapi kita juga perlu, perusahaan itu juga perlu mengantisipasi adanya gambaran buruk dari perusahaan mengenai internalnya, ya, apakah itu dari karyawan, ya, dan lain sebagainya. Maka dari itu manfaat pengukuran kinerja manajemen itu lebih berfokus pada internal perusahaan.
seperti identifikasi kebutuhan karyawan gitu kan, memberi penghargaan bagi karyawan, lalu membantu mengambil keputusan dan juga mengelola si operasi secara efektif dan juga efisien. Itu. Jadi tujuannya lebih ke bagaimana perusahaan itu pengendalian internal gitu mungkin ya, mengendalikan faktor internal ya dari perusahaan. Dari sini ketika di awal tadi sudah dikatakan bahwasanya BSC itu penting gitu kan. BSC itu sering diterapkan dan BSC itu menjadikan perusahaan itu memahami bahwasanya ada faktor selain keuangan yaitu non keuangan yang itu bisa memberikan feedback baik bagi perusahaan. Lalu maka di dalam ketika kita membahas faktor keuangan ya, apakah itu dari segi profitabilitas dan lain sebagainya, ukuran-ukuran keuangan lainnya, maka kita bisa melihat keterbatasan dalam sistem pengendaliannya. Gitu ya. Jadi di sini ada grafik ya mengenai keterbatasan sistem pengendalian, di mana apapun itu yang kita lakukan, yang dilakukan oleh perusahaan itu berpusat kepada strategi yang telah dibuat oleh perusahaan. Ya. Apa yang diukur, ya, apa yang dapat diselesaikan, apa yang dijadikan sebagai imbalan, ya, aktivitas apa yang itu diberi imbalan, dan apa yang penting ya itu ketika dikembalikan kepada faktor keuangan itu akan memiliki keterbatasan. Jadi ketika mengandalkan pada ukuran-ukuran keuangan saja itu tidaklah cukup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Sudarmawan Amiruddin, NIM 2018-310893. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu alasan atas akibat disfungsional. Yang pertama dapat mendorong tindakan jangka pendek yang berlawanan dengan jangka panjang. Yang kedua tidak mengambil tindakan jangka panjang untuk memperoleh laba jangka pendek. Yang ketiga laba jangka pendek adalah tujuan utama yang memberikan dampak buruk. Selanjutnya pertimbangan umum. Yang pertama membandingkan sistem ukuran kinerja dengan instrumen pada dashboard yang memberikan wawasan atas bauran dari ukuran keuangan dengan non-keuangan. Selanjutnya perspektif balance scorecard. Yang pertama ada keuangan, contohnya margin laba, tingkat pengembalian atas aktiva, arus kas. Yang kedua pelanggan, contohnya pangsa pasar, indeks kepuasan pelanggan. Yang ketiga bisnis internal, contohnya retensi karyawan dan pengurangan waktu siklus. Yang terakhir, inovasi dan pembelajaran, contohnya persentase penjualan dari produk baru. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Muhammad Nofal Badillah dengan NIM 2018-310906 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang sifat ukuran dalam BSC. Nah, di sini ada 3 ukuran dalam BSC. Yang pertama ada mencerminkan faktor kunci. Yang kedua ada menunjukkan hubungan antara ukuran individual pada hubungan sifat akibat. Nah, yang ketiga ada memberikan pandangan luas atas kondisi perusahaan aktual. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem penilaian kinerja. Nah, di sini ada 4 sistem penilaian kinerja. Yang pertama ada ukuran hasil dan pemicu. Yang kedua ada ukuran keuangan dan non-keuangan. Yang ketiga ada ukuran internal dan eksternal. Dan yang terakhir ada ukuran yang memicu perubahan. Nah, di sini yang dimaksud ukuran hasil dan pemicu adalah ukuran hasil dari suatu strategi. Misalnya meningkatkan pendapatan. Dan yang kedua ada ukuran keuangan dan non-keuangan. Dengan sistem yang sangat canggih ini bisa mengukur kinerja keuangan, misalnya perusahaan-perusahaan besar menggunakan sistem penilaian kinerja yang baik. Nah, yang ketiga ada ukuran internal dan eksternal. Nah, di sini perusahaan harus mencapai keseimbangan antara ukuran-ukuran eksternal seperti kepuasan pelanggan atau kritik pelanggan dengan ukuran-ukuran internal misalnya hasil dari produksi. Nah,
Yang keempat, ada ukuran yang memicu perubahan. Nah, di sini kemampuan untuk mengukur hasil dari pemicu sedemikian rupa sehingga menyebabkan organisasi bertindak sesuai dengan strateginya. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Selanjutnya, faktor kunci keberhasilan. Nah, di sini ada dua faktor kunci keberhasilan. Yang pertama ada variabel kunci yang berfokus pada pelanggan. Nah, ini biasanya variabel kunci yang berfokus pada pelanggan ini cenderung eksternal ya. Dan yang kedua ada variabel kunci yang berkaitan dengan proses internal bisnis. Nah, di sini untuk lebih lengkapnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Dika Surya Anugrah dengan NIM 2018-310932. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di slide ini, saya akan membahas mengenai kesulitan dalam menerapkan sistem pengukuran kinerja. Ada hal-hal mengenai kesulitan menetapkan sistem pengukuran kinerja. Namun, jika masalah berikut ditangani dengan tepat, mereka dapat membatasi kegunaan file sistem pengukuran kinerja. Nah, contoh hal-hal yang akan mempersulit sistem pengukuran kinerja yaitu yang pertama, korelasi buruk antara ukuran dan hasil non-keuangan. Sederhananya, di sini tidak ada jaminan bahwa profitabilitas masa depan akan mengikuti pencapaian target di bidang non-finansial manapun. Ini masalah serius karena ada asumsi yang melekat bahwa profitabilitas masa depan mengikuti dari pencapaian ukuran individu. Lalu yang kedua, di sini ada fiksasi pada hasil keuangan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, sebagian besar manajer senior tidak hanya terlatih dengan baik dan mahir dengan ukuran keuangan. Mereka juga sangat merasakan tekanan terkait kinerja keuangan mereka. Perusahaan, pemegang saham utama, dan dewan direksi sering memberikan tekanan pada nama pemegang saham. Tekanan ini dapat membebani pembayaran jangka panjang yang jika pasti dari tindakan non-keuangan. Nah, selanjutnya ada ukuran-ukuran yang tidak diperbarui. Di sini kebanyakan perusahaan tidak punya mekanisme formal dan memperbarui ukuran-ukuran agar seimbang dengan perubahan dalam strategis. Akibatnya, perusahaan terus menggunakan ukuran-ukuran berdasarkan pada strategi yang lama. Selain itu, ukuran-ukuran tersebut membuat malas, terutama ketika orang merasa nyaman menggunakannya. Lalu yang keempat yaitu terlalu banyak pengukuran. Nah, banyaknya ukuran penting yang dapat diikuti oleh manajer pada waktu yang sama tanpa kehilangan fokus tidak menentu. Karena jika jumlahnya terlalu sedikit, manajer tersebut mengabaikan ukuran-ukuran yang penting untuk memantau pelaksanaan strategis. Sedangkan jika ada banyak ukuran, maka manajer berisiko kehilangan fokus karena mencoba untuk melakukan banyak hal pada waktu yang sama. Selanjutnya ada yang kelima, kesulitan dalam menetapkan trade-off. Di sini penggabungan ukuran keuangan dan non-keuangan dalam satu laporan dan memberikan bobot pada masing-masing ukuran dilakukan oleh beberapa perusahaan. Tetapi mayoritas scorecard tidak memberikan bobot yang eksplisit karena masing-masing ukuran ini. Tanpa adanya perlakuan pembobotan, akan sulit untuk menentukan pertukaran antara ukuran keuangan dan non-keuangan. Nah, selanjutnya ada praktik-praktik pengukuran. Di sini hasil studi Lingle dan Skidyeman memberikan wawasan mengenai apa yang sebenarnya diukur oleh perusahaan.
kualitas yang dilihat dari ukuran-ukuran ini, serta ukuran apa yang dikaitkan dengan kompensasi. Di sini ada 3 praktek-praktek pengukuran. Yang pertama, jenis ukuran. Dari hasil studi Lingle dan Sketchman, ditemukan bahwa 76% dari perusahaan responden memasukkan ukuran-ukuran keuangan, operasi, serta kepuasan pelanggan dalam tinjauan manajemen reguler. Tetapi sisanya sebesar 33% yang memasukkan ukuran inovasi serta perubahan ukuran dalam tinjauan manajemen reguler. Yang kedua, ada kualitas dari ukuran. Di sini ukuran-ukuran kinerja keuangan merupakan satu-satunya ukuran yang dianggap berkualitas tinggi, terkini, dan dikaitkan dengan kompensasi. Beberapa perusahaan responden memiliki ukuran-ukuran operasi dan kepuasan pelanggan, tetapi seringkali terdapat perbedaan besar antara nilai yang dilihat dari ukuran-ukuran ini dengan kualitas informasi dan informasi yang dihasilkan. Lalu yang ketiga ada hubungan ukuran dengan kompensasi. Di sini kebijakan sistem manajemen mengaitkan ukuran keuangan dengan kompensasi, yaitu mayoritas perusahaan menggunakan kepuasan pelanggan dan selebihnya menggunakan ukuran inovasi dan perubahan untuk memicu kepuasan atau merupakan keputusan dari kompensasi. Selanjutnya yaitu ada pengendalian interaktif. Di sini di pengendalian interaktif yaitu menciptakan suatu organisasi pembelajaran merupakan hal penting bagi kelangsungan hidup perusahaan yang mengacu pada kemampuan dari karyawan untuk belajar menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan secara berkelanjutan. Selain itu, tujuan utama dari pengendalian interaktif sendiri adalah untuk memfasilitasi terciptanya organisasi pembelajaran. Di sini ada karakteristik dari pengendalian interaktif. Ada 5. Nah, yang pertama yaitu sekelompok informasi pengendalian manajemen mengenai ketidakpastian strategi yang dihadapi oleh bisnis tersebut menjadi titik pusat. Lalu yang kedua yaitu eksekutif senior menerima informasi semacam itu dengan serius. Lalu yang ketiga yaitu manajer pada semua tingkatan organisasi tersebut memfokuskan perhatiannya pada informasi yang dihasilkan oleh sistem itu. Untuk lanjutan dari pengendalian interaktif akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Kasyanti Pandangan dengan NIM 2018-310918. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu mengenai variabel kunci fokus pelanggan. Nah, itu terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada pemesanan. Pemesanan ini pada kebanyakan unit bisnis itu adalah beberapa aspek dari volume penjualan, yaitu variabel kunci. Nah, pada idealnya itu merupakan pemesanan penjualan tercatat, karena perubahan yang tidak diharapkan pada variabel tersebut dapat berakibat pada masa depan usaha. Yang kedua itu ada pembatalan pesanan. Pembatalan pesanan ini merupakan indikasi dari ketidakseimbangan antara penjualan dan produksi. Pembatalan pesanan ini juga dapat berarti ketidakpuasan pada konsumen. Dan yang ketiga itu ada pangsa pasar, yaitu pengecualian jika pangsa pasar diminati dari dekat. Nah, pada posisi kompetitif dari unit bisnis bisa menjadi tidak jelas dan berakibat peningkatan volume penjualan, yaitu pertumbuhan seluruh industri. Dan yang selanjutnya itu adalah pesanan dari pemain kunci. Nah, yaitu untuk unit bisnis yang menjual produknya pada pengecer, pesanan dari pihak penting tertentu, departemen store besar, toko diskon, supermarket, pengecer lewat pos dapat menunjukkan bahwa strategi pemasaran yang dilakukan itu sudah berhasil. Dan yang kelima itu ada kepuasan pelanggan, yaitu dapat diukur dengan survei konsumen, seperti dengan pendekatan pembeli misterius dan juga pada jumlah surat keluhan.
Dan yang keenam itu ada ingatan pelanggan, yaitu hal ini tuh dapat diukur dengan lamanya hubungan dengan pelanggan tersebut. Dan yang terakhir itu ada kesetiaan konsumen. Nah, pada hal ini dapat diukur dari pembelian ulang, penyerahan pelanggan, dan penjualan pada pelanggan sebagai persentase dari total permintaan untuk produk atau jasa yang sama. Nah, selanjutnya itu adalah variabel kunci fokus internal bisnis. Variabel kunci yang berfokus pada pelanggan. Nah, variabel kunci ini pada yang berhubungan dengan proses bisnis ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada pemanfaatan kapasitas. Nah, pada tingkat pemanfaatan kapasitas itu memang sangat penting dalam bisnis, karena biaya tetap yang tinggi, semisal itu produksi kertas, baja, aluminium. Dan demikian, dalam organisasi profesional, presentasi dari total jam profesional yang ada akan dibebankan pada pelanggan waktu terjual, yang merupakan ukuran dari pemanfaatan dari sumber daya tetap. Dan yang kedua itu ada pengiriman tepat waktu. Dan ketiga itu ada perputaran persediaan. Dan yang terakhir itu ada kualitas, yaitu indikator dari kualitas ini mencakup jumlah unit yang rusak dari tiap pemasok, jumlah dan frekuensi penerimaan yang terlambat, jumlah bagian dalam satu produk, persentase bagian uang biasa dengan yang unik dalam produk, hasil persentase, hasil sekali jadi, yaitu misal persentase unit yang selesai tanpa ada perbaikan, cacat, perbaikan ulang, kerusakan mesin, jumlah dan frekuensi jadwal produksi, dan pengiriman yang tidak terpenuhi, jumlah saran karyawan, jumlah keluhan pelanggan, tingkat kepuasan pelanggan, klaim garansi, pengeluaran servis lapangan, jumlah dan frekuensi produk yang dikembalikan, dan lain-lainnya. Nah, terakhir itu waktu siklus, yaitu persamaan untuk waktu siklus ini adalah alat untuk menganalisis kebutuhan persediaan. Nah, waktu siklus itu dapat kita peroleh dengan cara lama proses ditambah dengan lama penyimpanan, ditambah dengan lama pemeriksaan, dan ditambah dengan lama pemindahan. Nah, itu misalnya memindahkan barang setengah jadi dari satu tempat kerja ke tempat lainnya itu tidaklah menambah nilai. Jadi sehingga perlu usaha untuk mengatur lokasi tempat kerja untuk minimalisasi biaya transportasi. Dan sistem just in time ini memusatkan perhatian manajemen itu pada waktu selang pada fokus tradisional, yaitu biaya. Dan mengurangi waktu siklus dapat mengurangi biaya juga. Dan salah satu cara efektif untuk memantau kemajuan dari just in time ini adalah dengan menghitung rasio, yaitu lama proses dibagi dengan waktu siklus. Nah, idealnya dari hasil rasio ini adalah 1. Namun hal itu juga tidak dapat dicapai semalaman. Nah, sistem just in time ini juga bukan seperti pemasangan dengan memutar kunci, namun merupakan sistem yang evolusioner yang berusaha memperbaiki proses produksi secara terus-menerus. Dan perusahaan itu juga dapat menetapkan target dari rasio ini, memantau kemajuan terhadap target, dan hasil terbaik dapat dicapai dengan terus menekankan perbaikan pada rasio ini, yaitu sampai dengan mencapai angka 1. Nah, selanjutnya itu menerapkan sistem pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja ini melibatkan 4 langkah umum, yaitu pertama, tentukan strategi, yaitu scorecard membangun hubungan antara strategi dan tindakan operasional. Dan oleh karena itu, proses ini mendefinisikan kartu skor itu dimulai dengan mendefinisikan strategi organisasi. Dan dalam fase ini penting agar tujuan organisasi itu lebih eksplisit dan target telah dikembangkan. Dan yang kedua itu adalah tentukan ukuran strategi, yaitu mengembangkan langkah-langkah untuk mendukung strategi yang diartikulasikan. Jadi organisasi itu harus fokus pada beberapa langkah kritis pada saat atau manajemen akan kelebihan beban mengukur atau terlalu banyak mengukur di dashboard untuk mengingat analogi. Dan yang ketiga itu adalah integrasikan tindakan ke dalam sistem manajemen, yaitu scorecard harus diintegrasikan dengan struktur formal dan informal, budaya dan praktis sumber daya manusia. Misalnya itu efektivitas scorecard akan menjadi dikompromikan jika kompensasi manajer hanya didasarkan pada kinerja keuangan. Dan yang terakhir itu adalah tinjau pengukuran dan hasil secara sering.
yaitu setelah kartu skor aktif dan berjalan, itu harus secara konsisten dan terus-menerus ditinjau oleh manajemen senior. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Regina Octavia Eka Kristiani dengan NIM 2018-310937. Di sini saya akan menjelaskan dan juga melanjutkan presentasi dari rekan saya. Dan di sini masih membahas mengenai karakteristik dari pengendalian interaktif. Dan masih ada 2 lagi karakteristik yang ada di pengendalian interaktif. Yang pertama yaitu atasan, bawahan, dan rekan sekerja bertemu untuk menginterpretasikan dan membahas implikasi serta informasi untuk inisiatif strategis di masa depan. Maksud dari pernyataan ini adalah baik atasan, bawahan maupun rekan sekerja, mereka menggabungkan suatu pemikiran mereka atau informasi yang mereka dapatkan sehingga menghasilkan suatu planning atau suatu rencana yang strategis untuk kelangsungan perusahaan di masa depan. Dan yang kedua, ada rapat dilaksanakan dalam bentuk debat serta tantangan terhadap data dan juga asumsi yang mendasari serta tindakan yang sesuai. Nah, dalam hal ini rapat dilaksanakan dalam bentuk debat ini maksudnya ketika karyawan memiliki pikiran yang kritis terhadap lingkungan sekitar, maka dari situ untuk atasan bawahan maupun seluruh anggota yang dari perusahaan tersebut bisa saling bekerja sama untuk melakukan diskusi mengenai tantangan dan juga kompetisi yang ada di luar mereka maupun yang ada di dalam perusahaan. Baik, selanjutnya akan bahas mengenai pantauan diskontinuitas teknologi. Nah, dalam hal ini, untuk pantauan meliputi beberapa hal yang menjadi faktor utama ini, untuk pantauannya ini maksudnya itu tentang pertumbuhan internet dan juga e-commerce yang memiliki implikasi potensial bagi kebanyakan perusahaan. Nah, hal yang perlu dipantau mengenai hal ini adalah pertumbuhan dalam jumlah pengguna internet, lalu perluasan komunikasi broadband, lalu munculnya interface tunjuk dan titik, dan juga ada meningkatnya kekuatan teknologi komputer dan komunikasi, lalu ada pertumbuhan dalam komunikasi seluler, baik untuk telepon maupun akses internet, dan juga mengenai pengembangan dan penggunaan teknologi pengenalan ucapan serta teknologi penerjemahan bahasa berbasis mesin yang memungkinkan orang untuk berbicara atau menulis dalam bahasa yang berbeda, yang digunakan untuk berkomunikasi satu sama lain pada waktu yang bersamaan. Lalu dampak ketika melakukan pemusatan atas teknologi. Nah, dalam hal ini, untuk teknologi pemusatan sendiri memiliki dampak, yaitu dalam pemusatan suara, data, dan juga gambar yang memiliki implikasi bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam industri produk, elektronik, konsumen, telekomunikasi, dan juga komputer. Lalu mengenai integrasi teknologi kimia dan digital memiliki pengaruh terhadap perusahaan-perusahaan. Lalu bauran hardware dan software memiliki pengaruh terhadap perusahaan-perusahaan dan juga munculnya rekayasa dan bioteknologi tanaman membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan dalam ilmu pengetahuan kehidupan. Lalu ada miniaturisasi membuka peluang bagi produsen. Lebih tepatnya produsen alat-alat elektronik serta alat rumah tangga. Lalu yang terakhir ada pergeseran dan barang fisik ke jasa dengan cepat mengubah industri otomotif serta usaha barang tahan lama. Nah, diskontinuitas berikut ini yang disebabkan oleh globalisasi memiliki potensi untuk menciptakan peluang baru, yaitu ada liberalisasi, deregulasi, dan juga privatisasi memiliki potensi untuk menciptakan segmen pelanggan baru yang besar dalam pasar-pasar yang baru muncul. Dan juga ada pesaing baru dari pasar yang baru muncul bisa menjadi pemain global di masa depan. Nah, dalam pengendalian interaktif sendiri bukanlah suatu sistem yang terpisah, melainkan merupakan
bagian yang integral atau terintegrasi dari sistem pengendalian manajemen. Dan beberapa informasi pengendalian manajemen dapat membantu manajer untuk memikirkan strategi atau planning yang baru. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan dan juga kelompok saya sampaikan, atau kelompok 10. Jika ada yang dibingungkan dan mungkin dari rekan-rekan masih ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Terima kasih.